Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari series Krakow Monster part yang kedua. Untuk kalian yang belum menonton seriesnya, saya ingin memberitahu bahwa series ini akan mengisahkan tentang kebangkitan Dewa Hitam yang mampu mengendalikan iblis. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton part pertamanya terlebih dahulu. Sebab, part yang kedua ini merupakan lanjutan dari part yang pertama. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal part yang kedua, diperlihatkan Alex yang merasa heran dengan tas milik ibunya yang ditinggalkan untuknya. Ia pun mencoba membuka tas itu dengan angka kelahirannya maupun angka kelahiran ibunya. Akan tetapi, tas itu tetap tak bisa dibuka. Di samping itu, diperlihatkan Profesor Zawadzki yang mendapatkan telepon dari istrinya yang mengabarkan bahwa keadaan anaknya yang bernama Felix semakin parah. Profesor Zawadzki pun lalu bergegas untuk pergi menemui anaknya. Di tempat yang lain, diperlihatkan Rafael bersama Roberto yang mendatangi keberadaan dari Spas. Rafael pun lalu memarahinya dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Spas hanyalah perbuatan biasa. Spas lalu menjawab jika dia sudah memakan beberapa manusia dan juga membunuhnya. Apakah itu masih kurang? Dengan nada marah, Rafael pun mengatakan bahwa tujuannya membangkitkannya adalah untuk membunuh semua orang. Jika dia hanya bisa membunuh beberapa saja, maka buat apa dirinya membangkitkannya? Mendengar hal itu, Spas pun meminta maaf dan berjanji akan membunuh manusia lebih banyak lagi. Di lain sisi, Lucky mencoba mengecek ke ruangan dari Profesor Zawadzki karena dia yang sering pergi akhir-akhir ini. Ia pun merasa curiga tentang rahasia apakah yang disembunyikan oleh Profesor Zawadzki, sebab dia tak pernah pergi sesering ini sebelumnya. Tak lama kemudian, datanglah Alex yang mendatangi Lucky dari belakang. Tak lama kemudian, terdapat kabar bahwa di rumah sakit kedatangan banyak pasien dengan keadaan yang berbeda-beda. Lucky bersama yang lainnya pun lalu diperintah untuk datang ke rumah sakit dan membantu para dokter. Dengan bergegas, mereka pun langsung menuju ke sana. Di lain sisi, diperlihatkan Profesor Zawadzki yang menemani anaknya yang kini penyakitnya semakin parah. Felix pun lalu bertanya kepada ayahnya apakah benar bahwa naga Wawel bisa menyembuhkan berbagai penyakit, sebab ia telah membaca kisah mitos mengenai naga Wawel. Profesor Zawadzki dengan raut wajah sedih pun lalu menganggukkan kepalanya. Felix lalu mengatakan andai saja dia bisa bertemu dengan naga Wawel, maka dia akan membuat permintaan agar dirinya disembuhkan. Seketika, air mata Profesor Zawadzki pun langsung menetes. Kembali ke Alex, setibanya timnya di rumah sakit, mereka pun lalu berpencar untuk membantu para dokter dalam mengobati pasien. Alex yang bersama dengan Lucky pun lalu mendatangi seorang wanita yang terus-menerus menangis. Hal itu dikarenakan anaknya yang tiba-tiba berubah bentuk sangat aneh. Di area kota, sebuah kabut aneh tiba-tiba muncul dan menewaskan semua orang. Kabut itu tak lain adalah sihir dari Spas karena dia yang mampu membunuh secara massal. Dengan kata lain, para pasien yang ada di rumah sakit adalah ulah dari Spas. Keadaan pun semakin kacau dan pasien di rumah sakit juga bertambah banyak. Alex pun merasa bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Semua dokter dan juga perawat hampir tak bisa menangani mereka semua karena jumlah mereka yang sangat banyak. Ketika kembali ke ruang pasien, Lucky merasa terkejut setelah melihat Profesor Zawadzki yang membawa anaknya bersama istrinya. Dia pun lalu bertanya dengan nada marah tentang siapa wanita itu dan juga anak yang bersamanya. Profesor Zawadzki pun menjawab bahwa itu adalah keluarganya. Seketika, Lucky pun langsung pergi dari sana dengan raut wajah yang kecewa. Alex lalu bertanya mengapa Lucky merasa marah dengan Profesor. Bukankah itu adalah hal yang wajar ketika seseorang memiliki keluarga?
Lucky pun menjawab bahwa timnya ini dibentuk atas dasar kejujuran. Namun, Profesor Zawadzki melanggar hal itu dengan menyembunyikan status keluarganya. Di lain sisi, Alex merasa terkejut setelah melihat Angel yang menjadi korban. Dia pun langsung membawa Angel ke ruangan khusus untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Karena kondisi Angel yang melemah, Alex pun mencoba meminta bantuan kepada teman-temannya. Akan tetapi, mereka semua sedang sibuk dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Karena korban di rumah sakit semakin banyak dan terus bertambah, Alex pun memanggil Birdie agar melihat kejadian apa yang menimpa Angel sebelumnya. Birdie pun lalu melihat penyebab yang menimpa Angel, yaitu karena ulah dari spas yang berada di saluran air di tengah kota. Dengan sangat marah, Alex pun langsung pergi ke tengah kota untuk mencari spas. Di sana, dia melihat wanita tua yang meramalnya yang mengatakan kepadanya bahwa ini sudah dimulai. Seketika, Alex pun mulai menyadari bahwa kejadian besar yang dikatakan wanita itu di part yang pertama adalah tewasnya semua orang saat ini. Di jalanan, masih banyak orang yang tengah sekarat dan juga tak bernyawa yang belum mendapatkan bantuan. Alex pun merasa tak tega melihat mereka semua, namun dia juga tak bisa menolongnya. Alex lalu pergi ke saluran air dan mencari spas. Di rumah sakit, diperlihatkan keadaan Felix yang semakin parah. Ia telah dinyatakan koma karena kanker di dalam tubuhnya yang sudah menyebar luas. Profesor Zawadzki pun tak tahu harus bagaimana lagi untuk menyelamatkan putranya. Dari pintu depan, muncullah Roberto yang mengatakan kepada profesor bahwa Dewa Wawel bisa menyelamatkan putranya. Namun, ada harga yang harus dibayarnya, yaitu dengan seorang bayi. Profesor Zawadzki pun awalnya tak mau menerima penawaran itu. Akan tetapi, karena dia belum siap kehilangan putranya, dia pun menerimanya. Kembali ke Alex, setelah menelusuri ke berbagai arah di bawah saluran air, dia pun akhirnya bertemu dengan spas yang sedang mengucapkan mantra. Mantra yang diucapkannya tak lain adalah sihir yang membunuh semua orang. Alex lalu berusaha menyerangnya, namun dia malah terpental karena spas yang sangat kuat. Dewi pelindungnya pun lalu memberinya kekuatan yang membuat Alex bisa mengalahkan spas dengan cukup mudah. Kini, spas pun sudah tak bernyawa dan berhasil dikirim kembali ke alam roh. Hal ini pun membuat Alex merasa lega sebab semuanya sudah berakhir. Keesokan harinya, ketika Alex di dalam asrama, dia pun menyuruh Iliana untuk melihat lagi masa depannya. Kali ini, Alex menyuruh Iliana untuk berkata jujur tentang apa yang dilihatnya. Iliana pun lalu memulai ritual dan melihat masa depan dari Alex yang terkubur di dalam tanah. Hal ini seperti yang dilihatnya di part yang pertama. Di samping itu, Profesor Zawadzki pun sudah tiba di sebuah tempat sesuai arahan dari Roberto. Ia pun membawa bayi yang diminta oleh Dewa Wawel dengan imbalan putranya akan disembuhkan. Kembali ke Alex, dia pun tak bisa berpikir positif tentang apa yang dilihat oleh Iliana tentang masa depannya. Ia mulai kepikiran mengapa dirinya bisa berada di dalam tanah dan terjebak di sana. Apakah dia akan mati nantinya? Iliana lalu mengatakan bahwa ada suatu ritual untuk memastikan hal itu. Beralih ke Profesor Zawadzki, ketika dia sedang menjaga Felix, Rafael pun seakan memasuki pikirannya dan menyuruhnya untuk turun ke bawah. Dia lalu menunjuk sosok mayat yang ada di dalam ambulan dan menyuruh Profesor untuk mengambil jantung di mayat itu. Kemudian, memberikannya kepada Felix dengan cara memakannya. Kembali ke Alex, Iliana lalu memanggil semua timnya untuk melakukan ritual kuno yang bertujuan untuk menyadarkan Alex di masa depannya. Ketika ritual tengah berlangsung, Alex diperintah untuk memakan sebuah jamur dan menahan nafasnya selama mungkin. Seketika, dia pun langsung tersadar di sebuah tempat yang dimaksud oleh Iliana. Di sana, dia melihat tempat itu layaknya ruang bawah tanah, namun tak ada jalan keluar dari sana. Tak salah jika Iliana menggambarkan tempat itu sebagai alam roh, sebab tempat itu layaknya sebuah kuburan ketika seseorang telah dikubur.
Ketika tersadar, Lucky pun bertanya kepada Alex tentang apa yang dilihatnya. Bukannya menjawab, Alex malah menyambungkan angka kematian ibunya sebagai kode untuk membuka tas milik ibunya. Benar saja, tas itu pun langsung terbuka. Di dalam tas itu, hanya ada satu benda berbentuk persegi panjang namun sangat unik sebab benda itu memiliki simbol di seluruh permukaannya. Simbol-simbol itu pernah dilihat oleh Illyana di dalam buku Aidvaras atau alam roh. Dengan kata lain, benda itu pasti ada hubungannya dengan alam roh. Lucky lalu mengatakan bahwa ada satu pemakaman besar di tengah kota. Di sana, dia selalu melihat para arwah yang memasuki tempat itu. Lucky pun lalu mengajak Alex untuk pergi ke sana barangkali ada jawaban yang dicarinya. Saat sudah tiba di sana, Lucky melihat para arwah yang berjalan ke suatu arah secara bersamaan. Ia pun lalu mengajak Alex dan juga Illyana untuk masuk ke sana. Setelah berada di sebuah ruangan, Alex pun bertanya tentang jalan mana yang mereka pilih, sebab ada beberapa pintu di sana. Lucky pun lalu mengambil jalan yang dimasuki oleh para arwah di sana. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di sebuah ruangan yang ada pohon tua di sana. Illyana pun baru ingat di cerita kuno bahwa pohon itu disebut sebagai gerbang dari orang mati. Setelah itu, mereka bertiga pun mulai berpencar dan mencari tahu tentang apa hubungan tempat itu dengan benda yang ditemukan Alex di dalam tas ibunya. Alex lalu menemukan sebuah lubang yang cocok dengan benda yang dibawanya. Dia pun langsung memasukkan benda yang dibawanya ke lubang itu. Seketika, pohon yang ada di hadapannya pun langsung mengeluarkan energi kuat yang tak bisa dilihat oleh Illyana dan juga Lucky. Di samping itu, muncullah permukaan air yang langsung dimasuki oleh Alex. Seketika, dia pun langsung berada di dunia lain. Alex juga melihat Dewi pelindungnya yang ada di sana yang kini bisa dilihat secara sepenuhnya. Di lain sisi, Illyana bersama Lucky yang baru bisa melihat, mereka pun mencoba mencari Alex yang entah pergi kemana. Alex? Kembali ke Alex, setelah sudah berjalan cukup jauh, ia pun lalu bertemu dengan sosok dewa yang entah apa. Dewa itu lalu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Dewa Aidvaras atau Dewa Alam Roh. Dewa itu lalu bertanya kepada Alex tentang apa tujuannya kemari. Alex pun menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan ibunya dan bertanya berbagai hal. Dewa itu pun lalu menyuruh Alex untuk masuk ke dalam lubang yang ada di sana. Setelah itu, ia harus berhenti di langkahnya yang ke-9. Ia harus memasuki lorong yang ada di sana. Sebelum pergi, Dewa Aidvaras pun mengatakan bahwa tak ada yang bisa keluar dari sini secara hidup-hidup. Alex pun lalu menuruti perkataan dari Dewa Aidvaras dan melakukan semua perintahnya hingga dia pun tiba di sebuah lorong yang dipenuhi oleh banyak arwah dan juga iblis. Di sana, dia juga melihat berbagai iblis yang masuk ke dalam mimpinya. Alex lalu fokus untuk mencari ibunya yang ada di sana. Saat sudah bertemu, ibunya pun langsung tersenyum kepadanya. Alex lalu bertanya tentang ada apakah di dalam dirinya, mengapa dia mengalami hal aneh selama hidupnya. Ibunya pun lalu menjelaskan bahwa ketika Alex baru lahir, Dewi Wanda memilihnya sebagai tempat reinkarnasinya. Sebab itulah, ia selalu bermimpi tentang sosok iblis sebab Dewi Wanda memiliki energi positif yang disukai oleh iblis. Setelah selesai bercerita, Alex lalu diperintah untuk membuka gerbang yang tak jauh dari sana. Gerbang itu merupakan tempat dari Dewi Wanda berada. Alex pun lalu pergi ke tempat itu dan tak melihat ada gerbang di sana. Dewi pelindungnya pun lalu menyuruhnya untuk fokus dan mendengarkan suara ketukan. Seketika, sebuah batu besar pun langsung runtuh dan dia mendapatkan penglihatan tentang Dewi Wanda yang ada di dalam dirinya. Setelah itu, ia pun lalu berada di ruangan kosong yang tak ada jalan keluar di sana. Ternyata, tempat inilah yang dilihat oleh Illyana sebelumnya. Alex lalu mencoba mencari jalan keluar dari sana, akan tetapi tempat itu seperti telah terpendam oleh tanah dan tak ada jalan keluarnya.
Dewi pelindung dari Alex pun lalu mengeluarkan kekuatan aneh dengan menghancurkan sebagian tembok yang terhubung ke dunia luar. Kini, Alex bersama Dewi pelindungnya pun bisa keluar dari sana. Ternyata, tempat yang dimasukinya barusan adalah makam dari Dewi Wanda. Di rumah sakit, Profesor Zawadzki akhirnya mengambil keputusan dengan memberikan makan anaknya dengan jantung yang diberikan oleh naga Wawel. Harapannya saat ini adalah anaknya yang bisa sembuh dan hidup dengan normal layaknya manusia pada umumnya. Setelah menelan beberapa suapan, Felix pun langsung membuka matanya yang sebelumnya dinyatakan koma. Beralih ke Alex, saat dia sudah keluar dari pemakaman, Lucky bersama Illyana yang menunggunya pun langsung bertanya kepadanya tentang dari mana dia dan siapa wanita yang bersamanya. Alex pun menjawab bahwa dia memasuki alam roh dan yang bersamanya adalah Dewi pelindungnya. Di jalanan, Lucky bertanya kepada Alex tentang apa yang terjadi di sana. Alex menjawab bahwa ceritanya sangat panjang. Intinya, semua pertanyaan mengenai keanehan yang dialaminya dan hubungannya dengan Dewi Wanda kini terjawab. Dirinya adalah reinkarnasi dari Dewi Wanda. Mendengar hal itu, Lucky bersama Illyana pun langsung terkejut. Di tengah perjalanan pulang, Lucky melihat arwah seseorang yang ada di jalanan. Dia pun lalu menghampirinya dan menunjukkan tempat dari alam arwah kepadanya. Singkat cerita, ketika mereka sudah tiba di asrama, Alex pun lalu pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Ia merasa bahwa hari yang dialaminya cukup melelahkan. Lucky pun mencoba membujuknya dengan membuatkannya minuman hangat. Lucky juga mengatakan bahwa dia akan terus bersamanya apapun yang terjadi. Setelah sudah beristirahat, Alex pun datangi teman-temannya yang sedang membahas mengenai Dewa Wawel. Mereka semua tak tahu tentang cara mengalahkannya sebab tak diceritakan di dalam buku kuno. Riwayat hidup dari ketiga dewa dan dewi di Krakow ini seakan dirahasiakan. Beralih ke Profesor Zawadzki, ketika dia sedang berada di toilet, Rafael tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa Felix kini juga menjadi miliknya. Profesor Zawadzki pun hanya diam saja dan langsung mendatangi anaknya yang kini sudah sehat sepenuhnya. Kembali ke Alex, dia pun menemukan sebuah buku kuno di almari dari Profesor Zawadzki yang berjudul Legenda Kota Krakow. Namun, ketika dia membukanya, buku itu hanya berisi lembaran kosong yang tak ada tulisannya sama sekali. Illyana pun lalu memiliki ide untuk membagikan kekuatannya kepada Alex. Barangkali, buku itu hanya bisa dibaca dengan kekuatan tertentu. Benar saja, Alex pun lalu membaca legenda di Kota Krakow di buku itu. Alex lalu mengatakan bahwa dahulu kala, kehidupan di Kota Krakow dipimpin oleh dewa bernama Krakus yang menikah dengan Dewi Wanda. Kehidupan di Kota Krakow pun sangat tentram dan juga damai. Hingga pada suatu hari, datanglah naga Wawel yang mengacaukan kerajaan dan membunuh semua orang. Dewi Wanda yang selamat pun lalu mengalahkan dan mengurung naga Wawel dengan bantuan 9 orang ketika terjadi bulan dara. Setelah mengetahui kisah itu, mereka semua pun memiliki harapan mengalahkan naga Wawel dengan kekuatan dari Alex, sebab dia adalah reinkarnasi dari Dewi Wanda. Sejarah kekalahan naga Wawel bisa diulang kembali. Beralih ke Profesor Zawadzki, anaknya pun tiba-tiba bersikap aneh dengan membentak dan memukul ibunya. Hal itu tak pernah terjadi semasa hidupnya. Dokter pun lalu menyuntikkan obat bius agar Felix kembali tenang. Merasa jika keadaan anaknya ada hubungannya dengan Wawel, Profesor Zawadzki pun lalu pergi mendatanginya ke sebuah tempat. Ketika sudah bertemu, Profesor Zawadzki dengan raut wajah marah pun bertanya kepadanya tentang apa yang dilakukannya kepada anaknya. Wawel yang ada di dalam tubuh dari Rafael pun lalu tertawa dan mengatakan bahwa Zawadzki harus menuruti perintahnya kalau ia ingin anaknya kembali normal. Wawel juga mengatakan bahwa sebentar lagi, bulan dara akan muncul. Dia akan bangkit dengan tubuhnya yang asli. Zawadzki lalu diperintah untuk membawakan Alex kepadanya saat munculnya bulan dara. Sebelum itu, dia juga harus membunuh Lucky terlebih dahulu. Demi kesehatan putranya, Profesor Zawadzki pun terpaksa menuruti permintaan dari Wawel. Ia kemudian kembali ke asramanya dan menyusun rencana untuk membunuh Lucky.
Setibanya di ruangannya, Profesor Zawadzki pun memanggil Lucky dan berpura-pura seakan bertanya tentang keadaan Alex. Lucky pun menjawab bahwa banyak kejadian yang ingin diceritakannya. Setelah itu, Profesor Zawadzki pun tiba-tiba mengumpulkan timnya dan mengatakan bahwa dia memiliki rencana untuk mencari tahu keberadaan dari naga Wawel. Zawadzki lalu membagi timnya menjadi 2 orang untuk berpencar ke berbagai tempat. Padahal, niatnya adalah memisahkan Lucky dari yang lainnya agar dia bisa mudah membunuhnya. Alex bersama Lucky pun lalu diperintah untuk pergi ke sebuah klub malam yang rumornya ada seseorang yang pernah melihat Rafael di sana. Sedangkan yang lainnya, mereka diperintah untuk ke tempat yang lain. Sebelum pergi ke klub itu, Lucky menyempatkan untuk mendatangi adiknya yang sangat dia sayangi. Lucky lalu mengenalkan adiknya kepada Alex dan mengatakan apabila suatu saat dia membutuhkan bantuan, ia bisa meminta tolong kepadanya dan anggap saja Alex seperti kakaknya sendiri. Lucky mengatakan semua itu seakan sudah mengetahui bahwa ajalnya telah dekat. Singkat waktu, ketika mereka berdua sudah berada di klub malam, Alex pun mencoba bertanya kepada Lucky tentang apakah maksud yang dikatakannya kepada adiknya sebelumnya. Lucky pun menjawab bahwa itu bukanlah apa-apa. Dia hanya ingin Alex bisa mengenal adiknya lebih dekat. Ketika penyelidikan tengah dimulai, muncullah beberapa pria bertopeng yang membawa senjata. Pria itu tak lain adalah Profesor Zawadzki dan beberapa orang suruhannya. Pria bertopeng itu lalu menusuk Lucky menggunakan pisau hingga dia pun mengeluarkan banyak darah. Alex yang melihatnya, dia pun lalu berteriak dengan sangat marah yang membuat semua iblis dan juga Dewa Wawel pun langsung merasa kesakitan. Roberto yang melihat tuannya tak berdaya, dia pun langsung pergi dari sana sebab ia sudah tak tahan lagi dengan perilaku tuannya. Di tempat yang lain, diperlihatkan Ola atau nenek dari Alex yang akan mencarinya sebab ada suatu hal yang akan terjadi. Ola terus memandangi langit dan melihat bulan yang ternyata sudah mulai berwarna merah. Hal ini berarti bahwa kebangkitan Wawel akan tiba sebentar lagi. Beralih ke Alex, ketika kembali ke asramanya, dia pun mengabarkan bahwa hal buruk terjadi kepada Lucky. Dia dibunuh oleh beberapa orang saat melakukan penyelidikan di klub malam. Mereka semua pun langsung menangis seakan tak percaya dengan apa yang terjadi dengan Lucky. Profesor Zawadzki pun juga menunjukkan raut wajah sedih agar tak dicurigai oleh timnya. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan pintu dari luar. Birdy pun lalu membuka pintu dan melihat Ola di sana. Ola lalu mengatakan bahwa dia mencari Alex. Birdy pun lalu membawa Ola untuk masuk ke dalam dan memberitahu Alex bahwa neneknya mencarinya. Ola lalu disambut oleh mereka semua yang ada di sana. Ketika sudah bertemu dengan Alex, Ola pun lalu mengatakan bahwa waktu mereka tak banyak. Bulan darah akan tiba sebentar lagi yang menandakan kebangkitan dari Dewa Hitam. Iliana pun lalu bertanya bagaimana Ola bisa mengetahui hal itu. Ola pun menjawab bahwa dia juga keturunan dari paranormal. Pendahulunya adalah keturunan dari pasukan Dewi Wanda yang ikut mengurung Wawel. Dengan demikian, ia juga bisa merasakan kehadiran dari Dewa Wawel. Mendengar hal itu, Profesor Zawadzki pun langsung merasa gugup sebab ada satu orang lagi yang menghalanginya. Ia berpikir bahwa menyingkirkan Lucky sudah cukup. Ternyata masih ada orang lain yang harus ia singkirkan. Mereka pun kini hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencari tahu tentang cara mengurung Wawel. Nenek dari Alex pun mengatakan bahwa ia mengetahui mantra untuk menyegel Dewa Wawel. Akan tetapi, juga dibutuhkan bantuan dari Alex dengan mengalahkannya secara langsung. Alex pun lalu bertanya-tanya bagaimana dia bisa melawannya. Profesor Zawadzki lalu angkat bicara bahwa dia memiliki rencana. Alex harus pergi ke alam bawah sadarnya untuk melihat masa lalu dari Dewi Wanda mengalahkan Wawel. Mereka semua pun langsung tak setuju karena akan berbahaya bagi Alex, sebab tak ada kekuatan dari Lucky yang bisa menjaganya.
Alex dengan penuh keyakinan pun menyetujui rencana dari profesornya. Kemudian, dia pun mulai masuk ke dalam air dengan menahan nafasnya, sebab hanya cara inilah agar dia bisa pergi ke alam bawah sadarnya. Profesor Zawadzki pun lalu menjalankan rencana pribadinya dengan menenggelamkan Alex di bawah air. Alex pun mencoba meminta tolong sebab yang dilihatnya di permukaan adalah Rafael. Dia pun lalu ditolong oleh Dewi Pelindungnya yang merasa curiga kepada Zawadzki. Tak ingin terjadi apa-apa, Dewi Pelindung dari Alex pun memilih untuk ikut masuk ke dalam air. Saat sudah masuk ke alam bawah sadarnya, Alex melihat Dewi Wanda yang menggambar sebuah patung dengan 3 kepala dewa yang bernama Triglav. Patung itu tak lain adalah patung yang dimiliki oleh Roberto. Dewi Wanda lalu menjelaskan bahwa cara mengalahkan Wawel dengan menyegelnya ke dalam patung itu. Namun, keberhasilan menyegel atau mengurung Wawel adalah dari ke-9 orang yang nantinya akan mengucapkan mantra. Saat sudah kembali sadar, Alex pun menceritakan semuanya tentang apa yang dilihatnya. Mereka pun lalu bertanya-tanya tentang di mana mereka harus mencari patung Triglav untuk menyegel Wawel. Ketika malam hari, datanglah Roberto yang menemui Alex dengan raut wajah yang gugup. Roberto juga membawa patung Triglav dan memberikannya kepada Alex. Profesor Zawadzki yang melihatnya pun langsung mengejar Roberto dan menganggapnya sebagai penyusup. Namun, Gigi langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa hati dari Roberto memihak mereka. Seketika, Profesor Zawadzki pun langsung dibuat pusing sebab perintangan di rencananya semakin banyak. Bulan Dara juga akan muncul di tengah malam. Mereka semua pun lalu membagi tugas untuk berpencar ke tempat yang berbeda-beda sesuai arahan di buku kuno. Karena anggota mereka kurang 1 orang, Iliana pun memasukkan Roberto ke dalam timnya agar ritual berjalan dengan lancar. Profesor Zawadzki lalu mengajak Alex untuk pergi ke makam dari Dewi Wanda di mana dia akan membaca mantra. Dewi Pelindungnya pun meminta ikut bersamanya, namun Profesor Zawadzki tak memperbolehkannya. Kini, mereka semua pun sudah berpencar ke posisi masing-masing. Setibanya di makam dari Dewi Wanda, terdapat Rafael yang sudah menunggunya. Alex tak menyangka bahwa Profesor Zawadzki telah berkhianat. Ketika tengah malam, mereka pun memulai ritualnya dengan mengucapkan berbagai kalimat dan juga berbagai gerakan sesuai arahan di buku kuno. Namun, tak terjadi apa-apa sebab Alex yang tak membaca mantra. Di sisi lain, diperlihatkan Alex yang diajar oleh Wawel yang kini sudah berubah sepenuhnya ke tubuh yang asli. Dewi Pelindung dari Alex pun langsung menyelamatkannya sebab dia yang sebelumnya merasa curiga kepada Zawadzki. Mereka semua pun terus mengucapkan mantra walaupun tak terjadi apa-apa. Sementara itu, posisi dari Alex digantikan oleh arwah dari Lucky yang ikut membaca mantra. Ketika sudah 9 orang yang mengucapkan mantra, mereka pun mulai merasakan suatu kekuatan yang membuat naga Wawel langsung tersegel ke dalam patung Triglav. Alex yang merasa puas karena berhasil mengalahkan Wawel, dia pun langsung membakar patung Triglav berharap Wawel tak bangkit lagi. Tak lama kemudian, datanglah Ola yang berteriak ke arahnya bahwa dia tak boleh membunuh sosok dewa. Namun, semuanya sudah terlambat, sebab patung Triglav telah habis terbakar dan menjadi abu. Beberapa hari kemudian, keadaan pun telah menjadi normal dan diperlihatkan Alex yang kembali berkuliah lagi. Di sana, Dewa Penghakiman pun tiba-tiba mendatanginya dan mengatakan bahwa Alex telah melanggar hukum. Sosok dewa jahat maupun baik tak boleh dibunuh apapun alasannya. Dewa Penghakiman itu pun juga mengatakan bahwa Alex akan menerima hukuman dari perbuatannya. Di akhir cerita, ketika Dewi Pelindung dari Alex mendatangi kamar dari Lucky, dia pun melihat Lucky yang ada di sana, dan kemudian series pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan dari series Krakow Monster season yang pertama. Mungkin masih banyak kejadian yang menjadi pertanyaan, terutama
Endingnya yang memperlihatkan Lucky yang ditemui oleh Dewi Pelindung dari Alex. Pertanyaannya, apakah Lucky kembali hidup atau itu hanya arwahnya? Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.